tentang materi ataupun jurusan dan universitas yang mereka inginkan. Mungkin itu aja Pak Sandi yang bisa aku sampaikan mengenai program. Mungkin dari Pak Pur dan di sini ada pertanyaan, boleh. Terima kasih Pak Fadil. Mungkin hampir sama Pak Kurniawan seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya ke Pak Kurniawan. Mungkin yang sekarang ini kita menyampaikan kepada rekan-rekan yang mungkin yang belum tahu ya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman sekalian, dari tutor atau mungkin dari yang lain ingin bertanya mengenai program ini, bagaimana dan teknisnya seperti apa, mungkin waktunya sekarang bisa kita tanya jawab atau kita diskusikan lah. Sebelum nantinya kita hari Minggu kita akan rencana visit ya Pak Kawan ke sana nanti untuk kita sosialisasikan kepada warga belajar. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Fadil, Pak Sandi untuk pemaparan awalnya. Mungkin sebelum berlanjut ke masing-masing tutor atau guru menanyakan apa yang bisa dibantu oleh ruang guru dalam mengajarkan siswa di mana ruang guru ini membantu setiap mata pelajaran. Saya melihatnya dari lembaga dulu, dari PKBM. Mungkin dari PKBM apakah didapatkan, Pak Sandi, mungkin bisa Pak Fadil yang menjawab, apakah didapatkan semacam admin lokal dari PKBM kami, misalnya siswa kami siapa saja yang paling aktif, mungkin ada beberapa persen yang niat untuk berkuliah gitu, seperti itu. Nah itu mohon infonya Pak Fadil, Pak Sandi. Nah jadi kita ada sejenis statistik atau apapun, nah entah itu bentuk yang sudah matang, Excel misalnya, oh siapa aja yang sering login gitu. Karena kan ini by handphone masing-masing ya, Pak Fadil, Pak Sandi ya. Nah, bagaimana kami cara memonitor itu? Kebetulan di klausul MOU kan ada kami membantu secara lembaga dari PKBM Langgeng Ikhlas untuk mensosialisasikan ruang guru ini. Gitu. Baik, Ya, terima kasih. Itu. Siap, terima kasih Pak. Jadi memang setiap bulannya kita selalu mengawasi atau memonitoring untuk setiap warga belajar yang bergabung di kita gitu. Jadi kita lihat dari mulai keaktifan mereka di aplikasi yang kita gunakan, lalu di fitur-fitur yang kita berikan gitu. Jadi kita ada namanya tracker gitu. Jadi setiap warga belajar akan ada tracker di situ. Nanti mungkin kalau memang dari pihak PKBM-nya ingin laporan per individu, kita bisa berikan setiap bulannya gitu. Jadi memang kita harapkan juga dari pihak PKBM ataupun pengurus itu juga tahu tentang keaktifan warga belajarnya gitu, biar nanti bisa membantu kami dalam proses monitoring. Misalnya ada warga belajar yang sudah kita bantu personal approach, kita tanya-tanya ke warga belajarnya masih belum ada jawaban, kita juga minta bantuan dari pihak PKBM untuk bantu apakah memang si warga belajar ini masih aktif atau bagaimana gitu. Jadi tetap kita berikan laporan mengenai engagement dan lain sebagainya ke pihak PKBM. Gitu Bapak. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin dari teman-teman tutor atau guru mungkin ada yang bertanya untuk mungkin satu lagi Pak Sandi. Pak Fadil, apakah semua pelajaran, kebetulan kita program yang kita jalankan di PKBM di kelas 12 itu baru yang jurusan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Apakah semua mapel, kebetulan di sini semuanya di jurusan itu di kelas 12, apakah semuanya tercover oleh semua mata pelajaran, maksud kami apakah tercover oleh ruang guru atau beberapa pelajaran inti saja? Oke. Kebetulan kami juga lagi memang baru mengembangkan modul yang kita punya gitu. Jadi kita memang mau buat khusus untuk PKBM gitu. Jadi memang sedang kita kembangkan. Mungkin bisa dilihat dulu. Aku izin share screen apakah memang sudah mengcover seluruh mata pelajaran di PKBM gitu. Jadi untuk yang sosum, jadi aku lagi coba ngembangin untuk yang saintek itu IPA dan sosum itu IPS gitu. Jadi mungkin
kalau memang belum ada, mungkin boleh banget masukannya dari Papur dan maupun tutor-tutor yang ada di PKBM gitu. Jadi kita yang pertama itu nge-cover mata pelajaran inti dari kelas 12 maupun IPS maupun IPA gitu. Jadi ada matematika, lalu ada geografi, terus ada ekonomi, sosiologi, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan AKM. Jadi kita juga bantu mereka dalam AKM gitu sih. Jadi insya Allah semua mata pelajaran kita bantu untuk mereka lebih paham mengenai materi-materi untuk UPK-nya. Seperti PKN itu, ada nggak, Mas? Warganegaraan. PKN, sebentar. Kayaknya nggak ada deh. Belum, belum ada. Belum ya? Ya wes. Boleh, berarti coba aku note dulu. Berarti PKN juga termasuk ya? PKN. Kalau bicara termasuk sebenarnya banyak sih kalau di formal atau di PKBM. Malah PKBM itu lebih banyak daripada formal, Pak Fadil dan Pak Sandi. Berarti hampir mirip sama yang IMO dulu Kemendikbud itu ya. Semua yang ada mapel itu ada ya. Kita Ya, sumber dari sini kan. Ya, jadi kita betul. Dari sini benar. Tapi ada beberapa yang sifatnya lokal itu tidak ada di situ, Pak. Jadi yang sifatnya lokal itu akan diserahkan ke lokal masing-masing. Karena memang kita kan fokusnya yang di UPK kan gitu. Jadi kita bantukan supporting dalam materi-materi yang di UPK kan gitu. Di mata pelajaran inti. Gitu sih, Pak. Tapi mungkin kalau memang ada masukan itu boleh banget. Jadi kita juga bisa coba ngembangin berdasarkan sesuai dengan PKBM. Kalau PKN itu kan membantu sekali di literasi ya. Nanti koneksinya ke bahasa Indonesia. Ya. Betul. Oke deh, coba nanti aku hubungin sama tim edu konten yang memang lagi mendevelop ini lebih baik. Nyambung ke sosiologi juga. Betul. Ada tambahan juga, Pak, memang dari yang ruang aplikasi yang dari kami tadi, Ruang Guru, memang juga ada tambahan juga kan skill academy ya. Skill academy ini yang memang banyak sekali orang-orang yang minat. Kenapa? Karena di situ kita mengajarkan yang tidak diajarkan oleh sekolah formal maupun non formal juga gitu. Mungkin mohon koreksi jika saya salah. Jadi di skill academy ini kita mengajarkan soft skill-nya untuk para warga belajar yang ingin melanjutkan ke dunia industri kerja atau mungkin yang ingin lanjut ke universitas. Nah, di situ kita juga mengajarkan soft skill dasar ya, seperti gimana sih cara untuk membuat CV, lalu gimana caranya untuk interview dengan para bos besar di perusahaan, atau gimana caranya menggunakan bahasa Inggris dasar di perusahaan atau di kantor, atau mungkin say hello dan sebagainya. Nah, di situ juga karena kita punya 3 course yang selama 3 bulan itu, yang terakhir kita juga punya course pilihan yang memang bisa diakses kepada warga belajar, itu bebas, karena kan di Ruang Guru kita punya ada ratusan lebih nih course-nya banyak ya. Contoh kayak kan kalau warga belajar pengen belajar Microsoft Office seperti PowerPoint atau Word, atau mungkin ingin wirausaha, cara memulai bisnis dari nol, dari awal, itu semua kita ada. Itu kita bimbing, karena kan selama 3 bulan atau bahkan selama 1 tahun ini kita punya fasilitator yang memang sesuai di bidang atau bakatnya masing-masing, gitu, sesuai background. Jadi para warga belajar pun bisa nih setiap hari ataupun bisa beberapa minggu sekali konseling juga di aplikasi kita di Ruang Guru, dan juga di WhatsApp grupnya juga ya. Karena kita benar-benar mendampingi ya dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita tidak lepas. Jadi itu mungkin suatu nilai plus juga sih dari program beasiswa ini, karena kalau kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin yang program ini cukup baik lah, cukup menarik selama 1 tahun ke depan, seperti itu. Mungkin tambahannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Aku nanya dong. Ya, Itu silakan. Pak Rizwan, Pak Elam. Ya. Udah hand raise tuh Pak Rizwan. Oh, Pak Rizwan silakan dulu. Pak Rizwan aja dulu. Ya, Pak Rizwan silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Rizwan Hadi, izin bertanya terkait program tutor ya Pak. Nah, kira-kira apa aja sih yang kita bisa dapatkan sebagai tutor di program Ruang Guru ini, Mas? Mungkin saya belajar ya, ataupun sharing lah terkait mata pelajaran sosiologi. Nah, kira-kira apa aja yang bisa kita dapatkan sebagai tutor? Tadi kan Bapak menyebutkan kayak ada skill akademi, ada webinar dan sebagainya. Kira-kira tutor itu bisa menikmatinya juga nggak Pak? Kira-kira ini kan penting banget bagi kita juga sebagai wawasan lah. Apalagi dalam dunia yang zaman sekarang itu digital itu penting banget. Baik itu marketing gitu kan, berkaitan dengan finance dan sebagainya, itu kan webinar ataupun pelatihan seperti itu kan sangat penting banget untuk zaman sekarang ya Pak. Nah, kira-kira hal-hal yang tadi saya sebutkan bisa nggak didapatkan oleh tutor seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizwan atas pertanyaan. Untuk yang tutor sebenarnya kita memang lagi kembangkan desain programnya gitu. Jadi memang untuk PKBM ini kan lebih ke andragogik Pak ya dibandingkan pedagogik gitu. Jadi memang lebih ke targetnya untuk usia muda yang memang bukan formal gitu. Jadi memang kita akan kembangkan untuk yang andragogik, dan juga mungkin kita butuh need assessment. Mungkin akan kita sebar ke beberapa tutor gitu. Apa sih yang memang dibutuhkan oleh tutor-tutor gitu, biar nantinya program yang kita buat itu sejalan dengan yang diinginkan oleh tutor gitu. Jadi memang saat ini lagi sedang proses di need assessment gitu. Jadi kita lagi nanya-nanyain ke beberapa tutor yang memang kita rasa nantinya bisa dibutuhkan program-programnya gitu. Jadi mungkin dari Pak Rizwan boleh banget nih kalau memang nanti ada masukan-masukan, itu sangat senang hati gitu kita terima, dan nantinya diharapkan programnya bisa sesuai dengan tutor. Seperti itu Pak. Nah, untuk saat ini sih baru tergambarkan mengenai andragogiknya. Jadi untuk yang andragogik, tapi untuk yang masing-masing tutor lagi kita kembangkan. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Fadil. Mungkin Pak Elam, silakan. Tadi mau bertanya, silakan. Dipersilakan. Oke, saya nanya ya. Saya Elam. Ya. Saya bantu-bantu di sini PKBM LI. Cuman pengen tahu aja nih bagaimana program kerjasama dengan Ruang Guru ini akan berlangsung. Ini menarik juga dari Pak Rizwan tadi kan. Saat ini seperti Mas Fadil jelaskan tadi masih andragogik gitu, tapi andragogik sendiri kan juga ada peran tutor atau mentor gitu kan. Betul. Nah, yang dijanjikan ini bukan dijanjikan ya, yang dibilang tadi sedang dikembangkan ini kira-kira kapan jadinya? Insya Allah by Januari kita sudah mulai jalan untuk program gitu. Jadi nanti insya Allah memang kalau programnya berjalan gitu, karena kan kita ada sampai tahun ketiga gitu. Jadi ini tahun kedua. Kalau memang dari PKBM Langgeng Ikhlas mau tetap lanjut bekerja sama gitu, jadi nantinya akan ada peran dari tutor gitu. Jadi kita bekerja sama lebih dari, mungkin kita minta bantuan untuk dalam proses operasional, mungkin dalam proses engagement dan lain sebagainya gitu. Jadi sedang kita kembangkan. Nah, engagement itu kuncinya. Engagement ini kan hubungannya tripartit kita kan ya. Jadi siswa berhubungan dengan ruang guru, berhubungan dengan tutor. Ya. Nah, betul. Kalau hanya bipartit langsung ke ruang guru, itu weak link-nya di situ kan. Nah, kalau ditambahin link satu lagi ke tutor, engagement-nya saya yakin akan lebih kuat itu. Betul, gitu. Makanya kita juga lagi mendevelop itu sih Pak. Semoga nanti dari tiga rantai itu bisa saling bekerja sama, dan nantinya dampak yang kita berikan juga semakin maksimal gitu kepada warga belajar. Itu sih Pak yang kita harapkan. Saya catat boleh Mas ya, Januari. Boleh, ya? boleh. Insya Allah Bapak. Karena kan kita sampai Mei 2022 nih. Januari tengah jalan ada barang baru, gitu kan? Nah, siap. Itu pertama. Kedua, menyambung pertanyaan Pak Pur tadi tentang monitoring dan reporting, kita ada dashboard-nya nggak sih untuk dari PKBM ini untuk monitoring dan reporting partisipasi siswa? Ada nggak dashboard-nya sendiri gitu? Kalau di kita punya dashboard Pak. Nanti kita pindahkan dulu ke Excel. Jadi nanti dari pihak PKBM gitu melihat dalam bentuk data sih Pak. Gitu. Untuk dashboard utama sih kita punya gitu untuk memantau seluruh
beneficiaries di program kami gitu. Jadi nanti kita pindahkan dulu ke Excel dan nanti kita buat mungkin grafik ataupun chart untuk masing-masing individu gitu, biar kelihatan misalnya si A di bulan ini nggak aktif, kita minta bantuan untuk tutor ataupun penanggung jawab di PKBM untuk bantu di support dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak. Berarti mirip-mirip belum dashboard ya kalau di Excel ya? Karena kalau dashboard kita kan memang internal Pak, gitu. Jadi dashboard kita ke seluruh program gitu nyangkutnya, nanti takutnya kalau kita bagikan juga agak bingung gitu. Jadi kita kasih dalam bentuk Excel dan data sudah lengkap mengenai percentage dan lain sebagainya. Tapi itu individual report ya, bukan individual overall ya? Individual. Mungkin nanti bisa dari kita lihat average dan lain sebagainya gitu. Yang paling penting sih emang individual gitu, biar minta bantuan untuk monitoring. Berarti konsekuensinya berarti nggak ada user management dari sisi PKBM ya? Belum untuk saat ini, untuk tahun kedua. Jadi untuk tahun kedua ini masih di kita gitu, kita hanya minta bantuan untuk dalam approach para warga belajar untuk tetap aktif gitu. Itu sih Pak. Terus gimana cara PKBM tahu ini siswa lagi belajar apa sih? Oke, nanti kita berikan akses juga gitu. Jadi dari PJ PKBM juga melihat misalnya di Brain Academy gitu. Jadi lagi ada pembelajaran apa sih gitu. Jadi kita kasih juga akses di Brain Academy-nya gitu. Jadi satu PKBM itu kita berikan 2 akses gitu. Jadi mungkin bisa melihat pembelajarannya Brain Academy gitu. Untuk yang ruang guru karena kan sistemnya kan pembelajaran individu gitu, jadi berdasarkan kebutuhan mereka gitu, jadi agak sulit untuk kita pantau gitu. Tapi yang Brain Academy ini kan karena live teaching dan lain sebagainya, mungkin bisa dilihat nih dari PJ-nya, bisa melihat kayak warga belajar siapa aja sih yang aktif dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi bisa melihat juga pembelajaran di Brain Academy. Pernah pakai Schoology nggak Mas? Untuk apa tuh Pak, kalau boleh tahu? Ini agak mirip sih, tapi lebih ke school management atau LMS ini. Jadi misalnya siswa ada akun, masuk dia belajar, ada progresnya kan, materi A, B, C, progresnya misalnya 70, 80, 50. Nah itu ada akun orang tua bisa ngeliat, oh dia lagi belajar apa sih, progresnya 70%. Oh ya, sebenarnya kita punya Pak untuk yang ruang kelas gitu. Jadi misalnya ada satu guru bisa melihat 30 siswanya gitu, tapi untuk ini kita menggunakan platform lain Pak gitu. Jadi kita menggunakan memang produk kami gitu. Jadi memang tarikan gitu, jadi datanya kita tarik dan kita berikan ke PKBM gitu. Oh berarti hal itu nggak ada gitu ya? Belum gitu. Belum ya? Antara belum dan tidak sih Pak gitu. Jadi mungkin kalau ya silakan Pak Zamroni. Mohon maaf Pak Fadil, mungkin ya saya ada mungkin menjawab pertanyaan Pak Elam itu. Kebetulan saya dengan Bang Nanda. Betul. Ya mungkin betul. Kenal Bang Nanda. Saya dapat kebetulan beliau adalah salah satu konsultan kami Pak gitu. Tidak terlibat tapi intipan gitu. Jadi menjawab pertanyaan Pak Elam tadi, sebetulnya nanti ada hasilnya itu dalam bentuk matang gitu ya, Excel. Pak Fadil, betul ya, seperti itu. Kita belum bisa memanage karena itu masih dari ruang guru pusat. Tapi mungkin bisa request dari saya sih, terbayang tidak apa-apa, belum ada dashboard user management dari khusus warga belajar kami. Paling seminggu sekali mungkin dari pembelajaran, mungkin kami bisa bantu di MOU itu ada kewajiban dari PKBM untuk sosialisasi. Nah mungkin kalau bisa report itu setiap minggu Pak Fadil, jadi setiap minggu kami ada, oh ini yang rajin belajar gitu, oh ini nanti itu bisa kami turunkan ke relawan, bahkan ke masing-masing pelajaran. Misalnya mereka buka apa gitu, kalau bisa sedetail itu, jadi tutor-tutor kami bisa mensosialisasikan program ini dengan lebih maksimal. Seperti itu sih Pak Fadil. Kalau misalnya pun setiap bulan tidak apa-apa, nanti kita ada report, karena kan kita cuma sampai Maret, kira-kira ini paket C sudah akan ujian program kesetaraan, kesempatannya akan lebih sedikit kalau sebulan gitu, atau misalnya 2 minggu sekali akan lebih efektif. Itu aja sih Pak Fadil. Terima kasih. Silakan Pak Zamroni ya. Nah, mungkin ada banyak yang bertanya, silakan. Ini sih
Kalau saya mau negesin dari pondasinya dulu nih. Ini kan ada beberapa, mungkin ada Pak Elam sedikit lebih tahu atau Pak Pur, tapi kan yang lain mungkin nggak termasuk saya. Status dulu dari Ruang Guru ini, statusnya ini ketika bermitra dengan dengan Langgeng Ikhlas ini sebagai bimbel yang bermitra dengan Ruang Guru atau mitra dalam manajemen sekolah perihal di kurikulum. Mungkin itu akan menjadi fondasi itu ketika kita tahu nih ke atasnya maunya kayak gimana gitu. Itu dulu satu deh. Oke, jadi bentuk kerjasamanya itu kita dalam mitra program sih Pak. Gitu. Jadi dari pihak PKBM membantu kami dalam mendaftarkan untuk kelas 12-nya ikut di dalam program kami. Seperti itu Pak. Di mitra program jatuhnya. Berarti Pak cuma gini ini ya bimbel nih Ruang Guru punya program CSR untuk PKBM dan kita mengikutkan anak-anak kita ke sana untuk ngikutin program itu, dan keuntungan ada keuntungan banyak lah ya buat anak-anak. Artinya berarti statusnya kita hanya bermitra dengan, boleh dibilang kalau kita ngomongin basicnya dulu lah ya, basicnya dulu adalah ya Ruang Guru itu adalah bimbel yang kerjasama sama kita, gitu aja. Betul. Nah, oke. Kalau itu kan jelas, artinya kita menyerahkan anak kita ke Ruang Guru adalah untuk belajar tambahan. Betul. Mungkin, jadi itu juga perlu diketahui sama teman-teman tutor. Ini belum bicara masalah program untuk tutor ya. Artinya basicnya tetap sekolah punya kurikulum dalam pembelajaran, tinggal diintegrasikan dengan materi yang ada di Ruang Guru, dan ketika nanti kita bisa mengambil semuanya sudah belajar di geografi di Ruang Guru, ya udah tutor ngapain lagi ngajarin, tinggal kita nentuin konfirmasinya aja, dalam artian ketika kita tatap muka tinggal bagaimana belajar yang kemarin, apa yang jadi kendala dan sebagainya, karena kan secara touchingnya Ruang Guru secara material touchingnya kan nggak mungkin ketika kenapa bumi bulat langsung dijawab, nggak mungkin kan, artinya karena satu saya bimbel, artinya putus kalau secara durasi pasti putus nyambung. Nah, mungkin materi itu buat tutor kalau kita mau menghemat energi ya, untuk materi selama setahun ke depan dalam program besok ini udah kita serahin aja ke Ruang. Kita tinggal mengkonfirmasi, kalau kita istilah ngajar kita tinggal menjadi ruang konfirmasi. Artinya berarti guru juga melihat materi yang ada di Ruang Guru. Ketika ada yang merasa kurang atau untuk menjadi konfirmasi dia paham atau enggak, adanya di pas tatap muka gitu ya. Sebenarnya memang tujuannya seperti itu, tapi sebenarnya untuk program ini kita pelengkap di PKBM gitu. Jadi tetap kita mengikuti silabus di PKBM-nya masing-masing gitu. Takutnya kalau memang terlalu gimana ya bilangnya. Jadi nanti misalnya kita mengikuti pembelajaran di PKBM gitu. Jadi misalnya pelajaran sejarah gitu. Jadi kita membantu mereminder materi-materi gitu Pak. Jadi untuk materi khususnya utamanya tetap di PKBM. Kita ini hanya memberi pengingat dan lain sebagainya gitu sih Pak. Idealnya memang begitu sih, kalau pikir idealnya untuk kalau ketika bimbel kita man to man pasti begitu melengkapi. Tapi ketika Ruang Guru kan udah sistemnya digital ya, terprogram. Nggak mungkin kan hari ini saya ngajar sejarah, terus pas les ke sana materinya selalu tinggal tadi belajar apa di sejarahnya, lengkapin kan, nggak mungkin kan, itu udah sistem dari awal Pak. Mau nggak mau sistemnya terbalik dong. Di Ruang Guru belajar apa sejarahnya tadi, gini, deh gue lengkapin atau gue konfirmasi ketika ada yang kurang paham. Kan mau nggak mau begitu, nggak mungkin kan Ruang Guru standby sebagai human, kan ini sistem yang dibangun bukan human. Materi udah jadi dong untuk nasional. Iya, betul. Masa mau bikin human touching langsung ke khusus PKBM Langgeng Ikhlas, itu kan nggak mungkin Pak. Betul nggak? Iya, betul. Berarti gitu teman-teman di tutor yang lain, mungkin kita bisa saling memanfaatkan dalam tanda kutip. Mungkin begitu Pak Sandi atau Pak Fadil gitu kali ya. Jadi memang fungsinya Pak Zamroni, saya tambahkan sedikit.
fungsinya kami di sini juga sebagai aplikasi Ruang Guru ya, sebagai pendamping, jadi bukan yang utama. Jadi ketika memang dari PKBM sudah mempelajari suatu pelajaran, kayak misalnya matematika atau fisika, biologi ya, Ruang Guru hadir untuk pendampingannya juga. Jadinya kayak memahami lebih lah gitu. Kayak zaman-zaman kita dulu mungkin kan ada kayak les kuantum atau bimbel-bimbel lain Primagama ya, mungkin fungsi kita di situ. Bedanya ya kita online gitu, berupa aplikasi. Jadi kalau misalnya Pak Zamroni lihat aplikasi kita Ruang Guru, itu untuk satu soal aja kita lumayan ada 3 sampai 5 menit pembahasannya gitu. Jadi beda dengan yang zaman dulu yang mungkin orang agak kesulitan memahami pembelajaran guru atau dosen dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membantu dalam bentuk grafik atau infografis yang mudah dipahami oleh warga belajar. Ada video-video yang memang cukup menarik lah. Mungkin kalau nanti Pak Zamroni bisa melihat video-videonya dari Ruang Guru ya, bagaimana dia benar-benar membuat warga belajar cukup memahamilah materi-materi yang mungkin susah dipelajari pada saat belajar di sekolah atau di KBM lainnya, seperti itu. Ya, siap. Ya artinya untuk kita sekolah kan ada program kurikulum yang memang udah tersusun sesuai, walaupun sesuai modul, kayak tadi ada beberapa yang mapel nggak ada atau sebagainya. Tapi kan kita tetap fokus dengan kita, kalau kita bicara dengan Ruang Guru kerjasama nanti kan berarti kita bisa saling ngintip lah ya, boleh bilang. Ruang Guru ngintip kurikulum kita di kurikulum PKBM ya, bukan kita lah ya. Terus kita juga ngintip kurikulum di sana apa, kan itu bisa di match. Artinya kalau di sana sudah lengkap detail, yang ngapain juga saya dalam tanda kutip guru menjelaskan ulang, kan jadi boros tenaga. Mendingan kita melengkapi daripada menjelaskan ulang, Pak, saya gitu. Karena kan itu yang dibangun adalah ya tadi saya bilang Ruang Guru kan bukan sentuhan manusia secara langsung dalam tanda kutip ya, kan bukan virtual begini kan ya, ketika ngajarin Pak Elam apa yang nggak paham tadi belajar apa aja, kan enggak kan. Ini kan dibangunnya kan sebuah sudah digitalisasi, artinya ada video membahas soal gitu. Ada pembahasan atau ada review dan lain sebagainya ya, paling lewat chat, live chat atau apalah itu namanya, pasti kan tidak dalam bentuk begini kan, yang Pak Elam tiba-tiba nanya, ada yang nggak paham nih Pak Zamroni apa ya tadi gini nih, oh iya nih gini Pak Elam, dijelasin kan nggak gitu, pakai jambot jelasin gitu kan nggak gitu. Artinya biar tutor juga paham posisinya tutor, posisinya PKBM itu dengan Ruang Guru posisinya sebagai apa, biar sama yang pasti mereka paham dulu pondasinya. Tapi kan cukup nanti pertanyaan kedua biar nggak kelamaan ya. Kan tadi ada dijelasin pertama, tadi kan fondasi dulu tadi ya, ujian kesetaraan. Kalau sekarang kan ujian kesetaraan udah nggak ada, udah diserahkan ke paling besar kalau nggak salah ke forum. Forum daerah di masing-masing PKBM. Ya, forum sebenarnya diserahkannya sih ke lembaga masing-masing, sama kayak sekolah formal. Cuma biasanya sekolah formal lebih kuat. Untuk PKBM itu kapasitasnya mungkin kalau bikin soal serandom begini macam-macam agak susah, jadi akhirnya dibuatlah di forum. Walaupun maaf ya, mesti kalau ini kan gak ada siswa nih ya, kita fair-fairan aja. Kalau ujian kesetaraan sebenarnya saya punya anak, nggak mungkin dong saya tahan ketika dia mau melanjutkan cita-citanya yang lebih jauh lagi gitu. Atau kalau kata tante saya yang sekolah di grassroots bawah itu kelas chaos lah. Jadi kalau ini pengennya dia nggak dilulusin karena dia harus lebih belajar lebih banyak lagi. Tapi kalau dia nggak dilulusin itu lebih rugi. Karena setahun ke depan, pertama dia rugi biaya masih tambah banyak, kedua juga nggak nambah pinter, mendingan buru-buru dikeluarin. itu kita bicara fakta-fakta di lapangan lah ya, bukan ideal lah. Itu artinya kan ujian kesetaraan berarti ini posisi di Ruang Guru untuk membantu di ujian kesetaraan, anggaplah sebenarnya boleh dibilang penting nggak penting lah ya. Terus malah saya lebih tertarik dengan poin yang
ujian untuk kerja dan untuk lulus kuliah. Memang di PKBM ketika diproyeksikan untuk kuliah itu memang persentasenya kecil lah. Tapi ada banyak yang masih punya cita-cita ke situ. Terakhir di Langilas, alhamdulillah, entah itu kepleset, entah itu ada badai apa, ada alumninya yang masuk UI. Ya Pak Pur ya. Nah, ada yang melanjutkan ke UI satu tahun kemarin. UI. Artinya kita juga harus memfasilitasi mereka, dan itu menjadi track record baik buat kita dan bisa melebarkan apa ya, energi positif lah untuk yang lain yang mungkin ada yang nggak sekolah karena faktor biaya, putus sekolah dan sebagainya lah. Kebetulan kan di Langilas ini free nih. Itu, nah nanti mungkin bisa dijabarkan lebih untuk lulus kuliah dan lulus kerja. Apa sih yang menjadi poin-poinnya untuk apa namanya, untuk pelatihan biar lulus ke kampus atau biar lulus menjadi kerja. Itu mungkin itu akan lebih apa ya, lebih poin buat anak-anak lah ya. Gitu. Mungkin itu dulu biar bisa dijabarkan. Mungkin ini akan berhubungan dengan semua, terutama manajemen ya. Biar lebih punya proyeksi lah, bisa dijadikan pilot untuk ke anak-anak. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi aku mau bahas yang yang bimbingan intensif untuk yang masuk universitas dulu gitu. Jadi programnya itu memang di Ruang Guru itu setiap mau 3 bulan mau UTBK gitu. Jadi mereka akan kita buatkan kelompok lagi gitu, di mana mereka akan ada tryout UTBK-nya. Kita memperkenalkan UTBK-nya mulai dari jenis soalnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Lalu ada sesi motivasi. Jadi kita mereka kalau ada yang mau nanya tentang universitas dan lain sebagainya itu nanti menggunakan konselor kami gitu. Jadi memang kita arahkan berdasarkan minat dari mereka gitu. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan, misalnya dia mau universitas A tapi nggak bisa nih, tapi kita coba bantu mengkerucutkan lagi gitu berdasarkan minat mereka gitu. Lalu kita juga memberikan info-info mengenai universitas apa aja sih yang bisa terbuka untuk paket C, dan lalu beasiswa-beasiswa apa aja sih yang ada gitu. Jadi kita bantu dalam bentuk webinar gitu. Jadi kita bantu mereka memberikan informasi yang lebih luas untuk ke universitasnya gitu. Untuk yang kesiapan kerjanya ini kurang lebih sekitar 4 bulan gitu. Jadi kita punya lesson plan sendiri gitu. Jadi setiap minggu itu akan ada 2 kali pertemuan, di mana mereka harus menonton video dulu di Skill Academy. Lalu setelah mereka menonton akan ada sesi diskusi di dalam grup gitu. Jadi mereka bisa menerapkan apa yang ada di video gitu, mulai dari misalnya lagi bahas tentang CV gitu. Jadi kita nanti akan ada ngebahas tentang bagaimana cara pembuatan CV yang baik dan benar gitu. Jadi kita akan ada webinar, terus ada mereka harus play juga CV mereka, kita bantu juga misalnya si A masih belum baik di yang bagian ini gitu. Jadi benar-benar kita bantu dalam pembuatan CV. Paling seperti itu sih Pak untuk program kesiapan kerja dan masuk universitasnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fadil penjelasannya. Terima kasih untuk Pak Jamroni juga menjelaskan detailingnya, dan jangan dianggap sebagai tuntutan Mas Fadil, Mas Andi. Siap. Agak terlalu berat mungkin kalau kita memeras otak lebih dalam, hanya sharing saja mungkin dari teman-teman relawan yang mengajar mata pelajaran mungkin. Bang Rizwan silakan, atau Bang Arif. Aku mau tanya Pak Pur. Oh ya, silakan Kak Zenia. Iya. Jadi gini, aku mau tanya, tutor itu nanti bisa dapat akses ke ruang gurunya nggak sih, Kak? Terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi nanti setiap PKBM itu akan dapat 2 akses gitu. Jadi memang 2 akses ini bisa 2 akun. Jadi semua tutor bisa menggunakan asal mereka tahu email dan passwordnya gitu. Jadi semua bisa masuk ke dalam ruang belajar dan juga Brand Academy gitu. 2 akun itu ada limitnya nggak? Apa kita bisa benar-benar login di berbagai perangkat gitu? Soalnya kan kalau emang 2 akun kan maksudnya tutor di sini kan lumayan banyak tuh Kak. Oke.
Jadi sebenarnya untuk yang ruang belajar itu nggak terikat berapa akun gitu. Jadi memang bisa diakses siapa aja gitu. Tapi untuk yang ruang belajar, yang Brain Academy, karena itu via kayak Zoom gini gitu. Jadi kayaknya kalau untuk satu akun itu hanya bisa satu orang gitu. Takutnya bertabrakan dan membuat agak sedikit bermasalah sih sepertinya gitu. Jadi untuk yang Brain Academy hanya untuk satu akun itu satu orang. Sedangkan kalau yang ruang belajar itu satu akun bisa diakses banyak orang gitu. Kalau tadi kan ada intensif yang untuk ujian masuk sama yang untuk ujian kesetaraan ya kan? Itu kalau boleh tahu jadwalnya seminggu itu bisa berapa kali belajar? Yang di Brain Academy online itu saat ini kita akan ada 2 sesi gitu. Jadi setiap hari Senin dan hari Sabtu jam 7. Gitu. Jadi kita memang nggak mau tabrakan dengan jadwal di masing-masing PKBM gitu. Jadi kita narik di malam hari gitu. Untuk jadwal yang di Brain Academy. Sedangkan yang di kesiapan kerja pun juga sama, kita akan ada banyak diskusi itu dimulai di jam 7. Gitu. Jadi insya Allah nggak ada tabrakan pembelajaran di PKBM. Seperti itu, Kak. Berarti sih sebenarnya lebih sering di ruang guru ya anak-anak belajarnya. Soalnya kan kalau di PKBM satu mata pelajaran itu ketemu laginya tuh 2 minggu sekali gitu loh, Kak. Oke, jadi kalau di PKBM itu 2 minggu sekali untuk pembelajaran. Misalnya minggu ini PKN, nah nanti ketemu PKN lagi itu 2 minggu gitu. Iya, sama. Jadi misalnya minggu ini ngebahas tentang sejarah dulu gitu. Jadi tetap sesuai dengan mata pelajaran. Enggak misalnya hari ini sejarah, besok sejarah lagi gitu. Kayaknya enggak. Karena kan seminggu cuma 2 kali dan banyak mata pelajaran. Seperti itu sih, Kak. Kalau emang tutornya dapat akses sih, ya saya bersyukur soalnya kan takutnya nanti ada dualisme. Soalnya kan saya takutnya kan jadulnya kan di PKBM itu 2 minggu sekali. Takutnya di ruang guru bahas sejarah, nanti tiba-tiba saya ditanya, Kak di ruang guru tuh sejarah mengenai soal itu tuh ini nih. Sedangkan kalau saya nggak ada akses, sebelah mana bagian mana ya gitu kan. Takutnya seperti itu. Tapi kalau memang sudah ada akses dan bisa, ya saya berarti sudah tidak khawatir lagi gitu. Terus kalau untuk program buat ini kan berarti programnya buat warga belajarnya kan? Betul. Sedangkan kalau yang untuk tutor itu masih rencana ya, belum ya? Insya Allah Januari. Ya berarti masih belum ya. Maksudnya belum. Untuk warga belajar itu ada kuotanya nggak sih, Kak? Apa? Untuk warga belajar nggak ada kuota sih gitu. Jadi memang misalnya dari Langgeng Kelas ada misalnya ada 100 dan mereka memang mau niat ikut semua itu sangat berpeluang. Gitu. Jadi nanti berdasarkan seleksi juga kita melihat motivasi mereka belajar di PKBM dan juga di program gitu. Jadi soalnya kita juga kalau pas ngajar di kelas kan agak takutnya kalau kita ngangkat ruang guru, sedangkan ada anak-anak yang lain yang nggak ikut, nanti kan kayak merasa dikucilkan gitu loh. Ini mereka lagi ngomongin apa sih? Soalnya dulu waktu saya sekolah kan gitu, ada anak-anak yang emang ikut bimbel, ada yang enggak gitu kan. Betul. Nah seperti itu. Tapi kalau emang nggak ada kuota sih, mungkin kalau untuk yang muda-muda kayaknya ikut semua sih. Amin. Jadi kita juga berharap dari seluruh warga belajar di Langgeng Kelas bisa mengikuti sih, Kak. Gitu. Jadi biar memang mereka juga merasakan dampak dari program ini. Harapan kami sih memang semuanya ikut ya, Ibu. Jadi kan kemarin Pak Purniawan bilang jumlahnya itu kurang lebih ada 130 ya, kurang lebih bahkan di atas 100. Jadi harapannya memang semuanya kalau bisa sih ikut dan juga mendaftar. Nah, di sini kan kita juga ada seleksi juga ya. Nah, di seleksi itu sebenarnya kita nggak muluk-muluk. Yang penting warga belajarnya mengisinya itu dengan niat, karena di pendaftaran itu kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan seperti kayak motivasi atau mungkin yang lainnya. Jadi harapan kita warga belajarnya tuh menulisnya tuh benar-benar gitu. Jangan sampai misalkan motivasinya apa? Nulisnya cuma kerja doang. Nah, itu jadi kita ngeliat kayak kok cuma satu kata doang, artinya kayak motivasinya kurang nih. Nah, itu takutnya akan berdampak nilainya jelek di sistem kita gitu. Jadi kita pengen warga belajarnya benar-benar menulis niat dan tujuannya mereka untuk mendapatkan atau mengikuti program di ruang guru itu sih. Mungkin nanti bisa dibantu dari para tutor bagaimana cara untuk mengisi
dari formulir pendaftaran nantinya sih. Seperti itu, Kak. Nah, terima kasih Ya. Pak Sandi, Pak Fadil. Ya. Kak Zenia ada lagi? Enggak sih, berarti emang posisinya bimbel ya? Gimana, Kak? Posisinya berarti kan posisinya Ya. berarti emang bimbel kan sebagai Betul, pendukung. pendukung, supporting Ya. di PKBM. Penunjang. Takutnya saya nanti salah penunjang. memposisikan. Betul. Izin menambahkan mungkin Pak Fadil, Pak Sandi. Ya, silakan. Nah, karena info dari Kak Zenia tadi, kita per pelajaran itu karena keterbatasan, jadi kita online-nya itu belum ada memang. Masih kita full dan per mata pelajaran kita setiap 2 minggu sekali. Dan intensitas belajarnya itu hanya hari Minggu saja. Gitu. Mungkin karena ini sistem kami tutornya ini ada relawan, tanpa ada insentif atau pembayaran, jadi itu kami dari pihak PKBM pun tidak berani memaksakan untuk silakan. Jadi tapi beberapa relawan dari kami sudah dominan punya inisiatif untuk membuat grup mata pelajaran gitu. Mungkin tadi yang ditanyakan Kak Zenia, intensitasnya bisa lebih hebat dari pembelajaran offline yang sudah diadakan sebelum ada ruang guru ini gitu. Apakah dari relawan bisa ngintip dalam artian teman-teman secara dashboard mungkin belum ada yang ditanyakan Pak Elam tadi, tapi dalam artian secara update program mungkin relawan ini atau tutor ini bisa akses ruang guru juga. Jadi ada pelajaran apa saja yang mereka sudah pelajari gitu. Jadi mungkin tadi kalau dari Pak Zamroni, jadi bisa tidak ini dilihat gitu. Inilah akan lebih hebat dari pembelajaran yang sudah kami adakan di program ruang guru ini gitu. Dan akunnya mungkin bisa minta izin untuk untuk tutor atau relawan ini, tutor guru relawan ini bisa punya akun juga ya, Pak Fadil, Pak Sandi. Punya 2 malah Pak Pur kali katanya. Iya 2 ini dapat akun guru juga kah? Ada sistem akun guru gitu? Enggak tentang bukan akun guru sih, tetap sama seperti mereka gitu akunnya. Jadi hanya bisa untuk monitoring dan lain sebagainya. Kayak game masternya kalau di game. Jadi dia bisa lihat tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa berinteraksi juga, jadi bisa. sama seperti seperti murid berarti posisinya. Gimana, Kak? Mungkin ini kali ya Pak Fadil ya. Sama seperti murid. Iya, sama seperti murid. Sama-sama. Jadi paling nggak bantu jawab ya. Mungkin ini kali apa, punya akun sebagai user atau setara dengan siswa, paling nggak nanti Kak Zenia itu tahu jadwal, tahu mapel apa yang diajarkan. Jadi Kak Zenia nggak kebalap, juga nggak ngeduluinnya kejauhan gitu mungkin ke Kak Zenia. Ya, jadi seperti akun siswa lainnya gitu, jadi bisa lihat jadwal, bisa lihat pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, paling tidak walaupun usernya sama dengan akun Kak Zenia, itu paling tidak bisa mensinkronkan pembelajaran di kelas faktual yang offline-nya dengan yang sudah mereka dapatkan di ruang guru. Mungkin seperti itu ya, Pak Fadil, Pak Sandi. Betul. Ya. Betul. Ya, mungkin silakan ada yang lain yang ingin menambahkan. Kalau nggak sambil nunggu yang lain atau yang lain dulu kalau bisa, kalau ada mah ada simpenan lagi sih yang mau ditanyain dari saya. Yang lain silakan. Saya duluan boleh nggak Pak Jambrong? Siap, laksanakan. Saya udah angkat tangan tuh. Oh iya siap, saya turun tangan. Iya, ini nyambung yang tadi nih. Mungkin untuk memperjelas ke tutor aja sih. Ini platform apa aja yang kita dapetin kan? Ruang belajar. Ruang belajar yang ada di aplikasi Ruang Guru itu. Lalu Brain Academy itu sebenarnya ada di dalam Ruang Guru juga gitu. Jadi di dalam satu aplikasi itu akan ada 2 produk gitu. Jadi ada Ruang Belajar dan Brain Academy. Oke, terus Skill Academy. Ada Skill Academy. Skill Academy itu sebenarnya nggak wajib diambil oleh warga belajar, tapi jika memang dia mau ngambil nggak apa-apa gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kan ini untuk mereka yang mau lanjut ke dunia kerja gitu, jadi nggak diwajibkan. Nggak wajib gitu ya.
Yang wajib itu di ruang belajar dan Brand Academy-nya. Oke, berarti siswa mesti install berapa aplikasi nih? Hanya kalau yang mereka nggak mau Skill Academy hanya 1, tapi kalau mereka mau Skill Academy bisa 2 gitu. Oh, gitu. Untuk yang Skill Academy sebenarnya website bisa menggunakan website gitu. Jadi kalau memang handphone yang nggak banyak memori yang berat dan lain sebagainya bisa menggunakan website. Yang penting untuk web based. Jadi jangan khawatir juga Pak, ini aplikasi kita itunya kecil kok, kapasitasnya kecil. Jadi kalau misalnya memang handphonenya misalkan sudah menonton YouTube, otomatis sudah bisa akses dari ruang guru ini sih. Bukan masalah kapasitas memori sih, kapasitas literasi pakai aplikasi baru. Betul. Kita kan kami harus mandu juga. Betul. Nanti pas lagi penjelasan akan kita lebih jelaskan lebih detail mengenai aplikasinya sih Pak gitu. Jadi pas sesi onboarding juga kita bantu menjelaskan mengenai produk biar mereka juga nggak bingung nih pas saat penggunaan. Oke. Jadi kita detailkan lagi. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Nah, ini pembelajarannya kayaknya asinkron semua ya? Gimana Pak? Pembelajarannya modelnya asinkronus semua. Ada yang sinkronusnya nggak? Misalnya sesi tanya jawab gitu. Tanpa guru. Yang Brand Academy menggunakan tutor. Jadi sistemnya live teaching. Ada tutor. Jadi sistemnya live teaching, mereka bisa tanya jawab dan lain sebagainya. Gitu. Oh, berarti ada yang sistem sinkron, ada yang asinkron ya. Asinkron, betul. Tapi tetap banyakan asinkron ya. Tetap banyakan yang sinkron itu seminggu 2 kali Pak. Jadi ada jadwal di hari Senin dan Sabtu. Sedangkan kalau yang asinkron itu yang di ruang belajar mereka bisa belajar berdasarkan kebutuhan mereka. Seperti itu Pak. Satu pertanyaan lagi. Silakan Pak. Boleh. Nah, tadi kan ada sesi live teaching. Terus guru dapat PKBM dapat 2 akun. Tutor. Iya, PKBM untuk tutor, untuk mahasiswa dapat 2 akun kan? Untuk siswa sendiri-sendiri Pak. Tapi untuk siswa sendiri-sendiri, tapi untuk tutor dapat 2 akun. Nah, berarti akun yang 2 itu bisa ikut live teaching kan? Bisa. Bisa ikut live. Pertanyaan ini agak menyangkut ini ya. Boleh nggak, misalkan lagi live teaching, terus kami ikut live teaching, betul. Terus kami broadcast ulang supaya tutor-tutor lain bisa nonton. Langsung ke save gitu sih Pak, tapi hanya ada di akun itu gitu. Jadi misalnya itu kan cuma 2 akun. Tutor ada hampir 30. Betul. Misalkan saya buka di laptop atau handphone saya nih pakai akun A. Ya kan? Terus saya broadcast ulang. Saya taruh misalkan private channel YouTube. Jadi hanya tutor-tutor, hanya orang-orang tertentu yang bisa ngeliat nih. Jadi nggak semua orang bisa lihat. Tapi hanya dalam lingkup PKBM aja, mereka bisa lihat dari YouTube. Saya sambungin, boleh nggak? Aku kurang tahu tentang kebijakan itu sih Pak. Tapi kalau untuk merekam di aplikasi itu nggak bisa direkam Pak. Gitu. Jadi memang private videonya emang nggak bisa direkam, nggak bisa di screenshot gitu. Jadi memang hanya bisa diakses di aplikasi, nggak bisa dibagikan ke tempat lain sih Pak. Web based bisa nggak? Web based kayaknya sama Pak, nggak bisa direkam gitu walaupun pakai record. OBS dan lain sebagainya itu nggak ke-record, jadi cuman layar gitu aja kalau memang di-record. Mungkin berhubungan dengan lisensi ruang guru, Pak Fadil itu ya? Iya, itu dengan hak cipta kayaknya tidak bisa. Itu yang saya tanyakan. Masalah hak cipta atau tidak, Pak Fadil itu? Tidak. Misalkan tadi kan dibilang nggak bisa direkam. Umpama saya bisa. Terus saya bagikan ke lingkup ini aja nih, ke lingkup PKBM LI aja. Itu harus berhubungan dengan tim legal sih Pak. Gitu. Aku misalnya kurang paham mengenai hak cipta dan lain sebagainya gitu, karena itu lebih ke tim legal dan lain sebagainya gitu. Jadi kayaknya untuk menghindari itu lebih baik enggak sih Pak gitu, karena kita juga takutnya kan ini bukan video kita juga, bukan dari tim kita juga, dari tim produksi dan lain sebagainya gitu. Jadi kita agak kurang enak juga kalau memang memberikan izin ke PKBM. Tapi gitu. Kalau nonton bareng boleh ya? Nonton bareng boleh. Kan kalau Piala Dunia nonton bareng juga digerebek Mas. Ya kalau nonton bareng masih boleh kan? Masih boleh ya? Memang itu fasilitas yang kita berikan. Bareng, Pak. Itu nonton bareng pakai pasangan Pak Ilham, jadinya digerebek. Oh enggak, nonton bareng itu melanggar hak cipta juga.
kalau sudut pandangnya legal. Oke. Pak Fadil, ini nyela sebentar ya Pak Elam. Sip, tidak itu aja. Thank you. Maksudnya Siap. tutor itu dapat 2 akun itu maksudnya setiap tutor kan, bukan hanya PKBM itu dikasih 2 akun aja kan? Gimana Pak? Tadi agak keputus. Maaf. Oh, agak putus, ntar nyambung lagi. Oh, maksudnya gini. Saya perjelas mungkin setiap tutor kita bisa register ke ruang guru tapi dengan dengan status sebagai siswa, mungkin seperti itu Pak Fadil ya, bukan cuma 2 free. Nanti kita berikannya itu sih Pak, dalam bentuk kode voucher gitu, jadi mereka tutor bisa nge-redeem, jadi memang akunnya mungkin dibuatkan dari tutor ataupun dari pengurus gitu, jadi kita berikan kode akses di mana bisa nge-redeem dan bisa mengakses pembelajaran yang kita adakan gitu Pak. Sorry. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya pertanyaan Pak Zamaroni tadi, 1 PKBM punya 100 siswa. Betul. Dapat 100 akun siswa. Ya. Terus dapat tambahan akun 2 untuk akun. tutor. Betul. Nah, itu 1 PKBM rame-rame pakai 2 akun untuk tutornya, atau masing-masing tutor dapat 2 akun. Oh, itu udah include. Jadi semua tutor itu 2 akun gitu. Jadi cuman hanya karena pengawas jadi kita berikan 2 akun aja. Berarti aman Pak Bewok. Jadi semua orang bisa siapapun yang mau ikut nimbrung di dalam pembelajaran bisa. Tutor itu bisa. Enggak, tutor ada 30 cuma ada 2 akun. Bukan, ada 60 akun jadinya kalau tutor Coba ada 30. Mas Fadil dikonfirmasi. Cuma 2 Pak. Cuma 2 akunnya Pak. Kan? Oh, Salome. 2 akun untuk 1 sekolah. Iya, Salome iya. Untuk tutornya Satu iya, lubang tapi rame-rame. tapi untuk yang warga belajarnya 1 orang 1 akun gitu. Jadi Iya. untuk tutor Maksudnya aja. Pertanyaan Mohon untuk izin Pak tutornya. Fadil. Hah? Tadi mungkin ada wacana kalau dari Kazenia kan kebetulan kita kan beragam umur nih. Gitu. Mohon izin kalau misalnya ada beberapa, mungkin ada yang paling tua itu warga belajar kita 61 tahun. Mungkin beliau itu tidak akan join di ruang guru ini. Gitu. Dan keterbatasan secara umur mungkin itu akan membatasi dia tidak join. Bisa tidak setiap 1 pelajaran aku minta bonus 1, masukkan tambahan 1 siswa, maksudnya tutor ini terdaftar sebagai siswa, jadi tutor ini bisa memantau atau bahasanya memotivasi teman-temannya atau murid-muridnya dari itu, walaupun dia statusnya sebagai pengajar, di situ terdaftar sebagai siswa. Jadi ayo kita kerjakan ini ya gitu, ada bimbingan tidak langsung gitu, tidak 1 PKBM cuma dapat 2 akun Pak Fadil. Mungkin yang dimaksud Kazenia seperti itu tadi. Jadi dia ngajar PKN misalnya, itu dia bisa join di dapat 1 akun sebagai siswa, tapi nanti dia akan emphasize, akan fokus ke pelajaran PKN-nya misalnya. Seperti itu. Mungkin bisa Pak Fadil? Belum bisa Pak, karena takutnya dari PKBM lain juga dapatnya cuma hanya 2 Pak gitu. Jadi kita hanya bisa memberikan 2 untuk saat ini gitu. Izin. Jadi yang aku tangkap sih kan PKBM itu dapat 2 ya kan. Yang satu itu cuman jadi warga biasa, warga belajar biasa. Terus yang satunya tuh kayak bisa lihat progres ya gitu ya kan? Sama, dua-duanya itu. Sama. Dua-duanya sama. Betul. Kalau secara asinkron itu kan berarti kan kita kayak e-learning ya. Betul. Bukan Vicon belajar langsung ya kan. Kalau itu kan sebenarnya walaupun dapat 2 akun tapi kan semua orang bisa akses yang punya ID-nya ya kan. Betul. Nah, terus kata Kak Fadil tadi kan yang Brain Academy itu kalau misalnya aku nih nggak sempat ikut karena ada urusan, itu kan otomatis kesimpan ya? Bisa digunakan tutor lain. Bisa ditonton ulang nggak nantinya? Bisa ditonton ulang atau di akun itu. Betul, bisa ditonton ulang atau ada tutor yang lagi standby gitu, jadi tinggal diberikan email dan password bisa langsung login. Dan sebenarnya untuk akunnya bisa digunakan di seluruh tutor gitu, tapi yang pas lagi live teaching itu 1 akun hanya bisa 1 orang gitu. Berarti kan kalau pas live teachingnya itu kalau 2 akun ya berarti yang login cuma bisa 2 perangkat ya kan? Betul. Untuk kalau ada yang login nanti rebutan atau gimana gitu kan?
Iya, takutnya rebutan, takutnya ada yang malah ke kick dan lain sebagainya gitu sama Tapi dengan kan server lain sih. kata Kak Fadil kan itu kan otomatis kesimpan ya Kak? Betul, nanti ada tayangan ulang gitu. Kalau memang ada tutor lain mau nonton, itu bisa dilihat gitu tayangan ulangnya. Nah, kalau menurut aku sih enggak masalah kok. Kalau emang berarti kan otomatis kesimpan, nanti saya kan punya ID-nya. Tutor yang lain juga punya ID-nya. Berarti nanti kita masing-masing tutor itu bisa nonton. Tapi nggak pas live Bisa. gitu. Nonton apa ya? Tayangan ulang ya? Tayangan Ya, ulang, namanya tayangan betul. ulang memang. Betul. Jadi Ya. sih kalau menurut aku nggak masalah gitu. Walaupun Aku juga nggak cuman masalah ngelakuin- Kak Jenny ya. Oh enggak maksudnya bukan itu. Enggak bukan itu. Iya. Nggak, Ya. menurut aku berarti kan 2 akun ini karena emang bisa diakses untuk semua dan bisa dipakai di perangkat manapun. Jadi tutor bisa mengakses berarti walaupun Betul. akun ini dua gitu. Oh, Berarti- kalau ada rekamannya berarti aman buat Kak Zania. Iya, iya gitu. Jadi kan kita bisa nonton ulang di lain waktu gitu. Heeh. Habis selesai live-nya gitu lah. Khawatirnya kalau live benar-benar live nggak ada replaynya Oh, kan ada. kasihan. Tetap Kalau masih ada, live, kalau live ikut langsung berarti cuma bisa 2 orang yang ikut gitu. Kak. Iya, kasihan 2 kan. akun doang. So, nanti mungkin pas lagi visit aku jelasin lebih jelas kali ya mengenai akun-akun dari tutor gitu, karena agak bingung kalau share screen di sini gitu. Jadi nanti ada Brand Academy online, terus ada jadwal, terus ada yang namanya nonton ulang kelas yang sudah selesai gitu. Jadi memang ada soal live teaching yang sudah selesai bisa ditonton ulang gitu. Gitu sih. Terima kasih Pak Fadil. Siap, Ya. Bapak. Terlalu lama tidak ini durasinya? Sepertinya masih ada beberapa pertanyaan. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Atau mungkin kalau misalnya sudah kemalaman, mungkin bisa lanjut ke hari Minggu ya, Pak. Iya, Kan gitu. kita Jadi ketemu, jadi lebih bisa lebih enak jelas ketemu lagi gitu. tatap muka gitu ya. Sepertinya masih ada banyak tanda tanya sih sepertinya. Boleh, atau nanti sebelum kita menjelaskan ke warga belajar, mungkin paginya kita mungkin diskusi dulu ataupun ada pertanyaan lain, itu boleh banget Pak gitu. Untuk Siap, hari siap. Minggu kita mesti siapin apa, Mas? Perangkat-perangkat. Proyektor paling sih Pak gitu, karena Proyektor, kita ya? butuh kita butuh untuk Proyektor. Sound? mic. Ah. Ruangannya besar atau enggak ya? Takutnya Outdoor soalnya. Semi outdoor, Pak. Semi outdoor. Jadi hanya ada atapnya aja, tapi dinding-dindingnya terbuka. Pendopo Pendopo semi. lah. Ruangannya gede banget, Pak. Gede banget. Salah di kebun belajarnya. boleh Sekiranya Pak. kalau misalkan ngomong sendiri satu orang cukup mencakup semuanya sih nggak masalah sih, Pak. Iya. Tapi kalau masalah atau banyak mobil lalu lalang gitu kanan kiri, Oh, tidak Mungkin ada. Enggak kalau Sepi, mobil sih sepi. enggak. Enggak, saya Sepi, kita mikirin di- ini aja. Ini kan nanti bikinin akun siswa satu-satu kan. Akunnya mereka akan buat sendiri, nanti akan Iya. disampaikan pada akses, betul. Nah, itu ada 100 orang bikin akun, baru belajar pakai ruang guru. Saya mikirin ininya aja, mandunya. Ya boleh Pak, kalau memang nanti suara saya habis juga teriak-teriakan gitu. Kami menyediakan tenaga sih dari tutor ini, mungkin ada beberapa. Jadi yang kelas lain akan berjalan tetap dengan pembelajarannya, Pak Fadil, Pak Sandi. Nah, di jam itu misalnya saya sarankan sih kalau begitu nanti mungkin jam 10 jam 11-nya, jam 10 sampai jam 11 itu kita bisa intro dulu apa yang kita bisa support dari tutor atau dari manajemen dari PKBM Langgeng Ikhlasnya, dan nanti jam 11 sampai jam 12 silakan masuk ke yang kelas C12 ini. Gitu Pak. Jadi kita bisa bantu Di lebih minggu maksimal sih. start jam berapa? Start itu jam 8 pagi kita pembelajaran. Jadi Bukan, dari ruang guru. Dari ruang guru, nah itu saya kasih slot 2 jam sih sebetulnya, dari jam 10 kemarin sampai kita jam 12. Ya, kita requestnya jam 10 sih Pak, mulai untuk di awal sampai selesai gitu. Misalnya jam 10. Bisa nggak misalnya jam 9-nya kasih contekan dulu ke kita cara mandu siswanya gitu Ya. Boleh, kan? boleh. Atau kita ngobrol jam, dulu gitu Pak Fadil. Ya, saya kan atau pakai ruang guru cuma nemenin ponakan. Ya kan? Boleh. Atau jam 11. Jam 11-nya mungkin kita mungkin jam 10 udah mulai ngobrol-ngobrol, mungkin mulai masuk ke siswanya jam 11 itu nggak apa-apa sih, Pak. Ya. Jadi Oke. kita bisa diajari dulu nih, aku Pak Ella, iya. ada teman-teman yang Boleh, lain nanti boleh. diajarin. Nah, jadi Pak Fadil, Pak Sandi datang itu dengan full tim gitu. Ada 2 orang tapi
perpanjangan tangannya dari tutor kami atau dari relawan boleh, yang lain boleh. gitu. Guru itu kan menangnya belajar duluan doang. Ya, jadi kalau kita bisa belajar duluan, oh gini installnya, daftarnya, kan lebih enak buat bantu siswanya. Betul. Gitu. Mungkin sebenarnya untuk yang tahap awal ini sih baru sosialisasi dan pendaftaran, Pak. Gitu. Jadi mungkin untuk sesi onboard-nya kita akan lakukan online, tapi atau mungkin dari Langgeng Ikhlas mau kita datang lagi sih nggak apa-apa sih, Pak. Gitu. Karena waktu sejam itu kan kita butuh grading dan lain sebagainya dari tim lain. Gitu. Jadi setelah mereka daftar, kita butuh grading ke tim monitoring dan evaluasinya dulu, baru nanti keterima nih siapa aja nama-nama yang masuk gitu. Jadi mungkin kita butuh waktu untuk proses itu, Pak. Tapi untuk proses penjelasan mungkin bisa kita lebih dulu kan ke tim tutor dan manajemen biar nanti pas lagi onboarding online ataupun kita datang ke sana lebih paham gitu untuk menjelaskan ke warga belajarnya. Paling gitu sih, Pak. Satu dong terakhir. Boleh? Teman-teman tutor nih. Ini kan ada ini tuh yang pelatihan tutor ya. Kalau di kita sebenarnya tutor, kalau di formal namanya guru. Guru, betul. Nah, pelatihan guru itu programnya gimana? Programnya apa, gimana, dan apa gitu? Januari Pak Jambrong. Belum akan belum akan. Belum, kita nanti. lagi mendevelop berdasarkan kebutuhan dari tutor di masing-masing PKBM sih, Pak. Siap, nanti saya bantu developnya. Kebetulan di rumah ragi banyak ini. Ngembang dong Pak nanti bakal kebanyakan. Ya kan mau mengembangkan. Bener. Baking powder. Oke. Yaudah, berarti nggak jadi pertanyaannya. Pak Sandi mungkin ada pertanyaan dari warga belajar, adakah yang perlu dipersiapkan? Mungkin bawa KTP atau apa gitu? Enggak. Mungkin. Tidak ada sih. Enggak ada, Pak. Nggak ada sih, Pak. Mas, kita kan pakai G Suite ya, Workspace ya. Gimana, Pak? Kita pakai Google Workspace. G Suite. Dari PKBM kami sudah ada website dan tersambung dengan Google Workspace maksudnya. Iya, jadi kita bisa bikinin email siswa gitu. Itu bisa nggak kita kasih nih emailnya, bikinin akun, siswa tinggal login? Bisa, tapi mungkin takutnya mereka nggak lebih paham gitu, Pak. Mungkin kita menginginkan mereka benar-benar paham dari awal sampai akhir. Takutnya kalau mereka ada lupa password dan lain sebagainya itu nanti bakal kewalahan di tim PKBM-nya juga gitu. Jadi benar-benar nanti kita arahin dari awal, dari pembuatan akun dan lain sebagainya. Kita diharapkan mereka memang lebih paham mengenai produknya. Terus namanya anak-anak sekarang kan email aja mereka sekali pakai kan. Benar. Nah, kalau pakai G Suite ini email mereka lupa password, ya kita kasih lagi passwordnya, kita bisa gantiin. Ini mungkin gitu. Semacam support dari kami, Pak Fadil, Mas Andi. Jadi kami bisa buatkan akun email buat warga belajar. Mohon maaf. Jadi kalau gambarannya di PKBM ini kebetulan kami yang di pinggiran Jakarta ya, beberapa itu masih ada keluhan, Pak, saya lupa email password. Iya, sekali pakai. Itu bisa kami bantu misalnya akun itu, dan kami punya wacana juga belum berjalan juga, kita akan masuk itu by Google Drive. Jadi pembelajaran ini sebenarnya kita ada yang Pak Fadil dari yang e-modul itu sebenarnya kita sudah download dan itu sebarkan by Google Suite itu gitu. Nah, itu mungkin bisa kami bantu dari situ. Oh, lupa password, oh yaudah nanti kami punya aksesnya. Kalau akun pribadi Gmail kan mereka harus buat baru lagi, nanti konfirmasi ke ruang guru lagi gitu. Ini semacam support sih kalau bisa kami tawarkan seperti itu. Kalau bisa kami bantu untuk urusan-urusan kayak gitu kan, kenapa enggak? Betul. Soalnya ada pas lagi pembuatan akun memang ada beberapa data yang diperlukan, Pak, seperti email, WhatsApp, password dan lain sebagainya gitu. Jadi memang harus individu gitu sih, Pak. Gitu. Dan database siswa sampai grup WhatsApp kami bisa bantu untuk provide itu sih, gitu. Boleh. Atau nomor mana mereka yang terdaftar di WhatsApp gitu. Oke. Mungkin kalau memang antisipasi dari Pak Purmo seperti itu mungkin nggak apa-apa, mungkin nanti tinggal diinfokan ke warga belajarnya kalau email yang digunakan di aplikasi ini yang ini gitu, biar mereka juga ingat. Sebenarnya boleh sih, Pak, gitu. Jadi nanti pas lagi pembuatan akun memang. Ini jam berapa? Gimana? Saya mau bertanya sedikit. Silakan. Ditungguin loh Pak Arif dari tadi.
buat Mas Fadil nih masuk ke kelasnya itu pasnya jam berapa buat ke kelas 12 di hari Minggu? Kita kemarin dapat jadwal dari Pak Pur itu dari jam 10 sampai jam 12 gitu. Mungkin memang tadi di awal mau ada penjelasan dulu ke tutor dan pengurus jam 10, kita baru masuk jam 11 itu nggak apa-apa gitu. Jadi memang kita menyesuaikan dari PKBM-nya aja gitu. Atau kita mau masuk jam 10 lalu mungkin jam 11-nya kita baru berbincang-bincang, itu boleh banget. Jadi mungkin nanti dari Pak Sandi sama Pak Pur ya yang menentukan jadwalnya ya. Gitu biar nanti Siapa? Ya, tinggal. Ya, kan kemarin kebetulan juga udah infonya kan jam segitu ya. Kalau misalnya ada perubahan lagi ya mungkin bisa diinfokan lebih lanjut sih. Betul. dari internal kami kebetulan Pak Arif ini adalah bagian jadwal di kami, Mas Andi. Jadi nanti bisa tuker-tukeran kontak, jadwalnya kami butuh datang apaan gitu. Nah, kebetulan Pak Arif ini yang membuat jadwal, jadi beliau bertanya itu gitu. Jadi ya jam 10 jam 11 kita ngobrol dulu, nanti Bang Arif jam 11 dari ruang guru Mas Andi dan Pak Fadil ini masuk gitu. Atau gini aja, support dari kita. Tapi saya nggak bisa nyediain sound karena kalau pakai sound itu mengganggu paket B dan paket A dan C11. oh ada kelas lain yang sedang berjalan ya? Ya, saya tidak mengizinkan lah atau tidak mengasih untuk kalau pakai sound. Soalnya kalau misalkan pakai sound, fokusnya pasti pada ke tengah. Atau kalau setelah pembelajaran gimana, Kak Arif? Mulai Mas Sandi, mulai jam 1 gimana? Jadi kelas udah bubar semua nih. Kalau jam 10 kan masih ada yang belajar, kita tarik kelas 12-nya. Tapi kelas A dan B masih ada yang belajar. Nah, kalau udah semua kelar belajar kan lebih enak. Gimana? Jadi gini Pak, kan kemarin juga kita udah diskusi dengan Pak Kurniawan. Jadi kemarin juga udah request juga jam 1 atau jam 2. Tapi dari kita request jam 10 kenapa? Karena kita siang jam 2 itu sudah ada jadwal lain juga dengan PKBM lain. Jadi kita bagi tempat nih, pagi ke sini, siang ke sini. Bahkan ya hari Sabtu aja kita ada 3 nih. Pagi, siang, dan sore kita harus visit juga gitu. Jadi kita benar-benar bagi waktu gitu. Jadi mohon bantuannya kalau misalnya memang kita jam 10 ya udah jam 10 sampai jam 12 kita bisa di sana gitu. Bahkan kalau misalnya mau diminta jam 9 ya kita bisa jam 9. Seperti itu, Pak. Atau gini aja, nanti habis ini kita bikin grup untuk mempersiapkan hari Minggu gimana? Grup WA. Untuk grup temporer aja untuk mempersiapkan hari Minggu. Ya, boleh silakan, Pak. Nanti nomor saya kan ada di Pak Pur. Nanti kan yang berkepentingan untuk jadwal banget kan Mas Arif nih. Jadi biar komunikasinya nyambung pasca Zoom ini kan untuk jadwal lebih enak. Betul. Pak Arif ini pawang hujan. Ya, jadi kita kalaupun tidak pakai sound itu dari Pak Arif, pertimbangan mengganggu kelas lain mungkin karena satu area kebun itu ada yang belajar lain, Mas Andi, Mas Andi. Nanti bisa kita support gitu di depan, mungkin Mas Andi, Pak Fadil di depan, nanti kami support di belakang nih ada tipnya gitu. Nanti Mas Andi sama nanti kita bawa satu tim lagi kok, satu orang lagi gitu, mungkin bisa nyebar gitu pas lagi penjelasan. Mungkin kalau emang nggak kedengaran boleh dibantu oleh teman gitu. Nanti akan ada 3 orang sih insya Allah yang sana. Saya menyediakan tutor juga. Kelas 12 itu tanpa sound kita bisa kok buat interaksi. Boleh. Iya, baik Pak Arif. Kita mengikuti saja Pak. Kita mengikuti aturan di sana saja Pak. Gitu. Betul. Mau di jam berapa kita masuk atau mau kita hadir jam berapa ya kita mengikuti saja sih. Oke. Terakhir nih Kak Fadil, aku mau tanya. Nanti minggu itu kan daftar seleksi ya. Seleksi terus pengumuman diterima atau enggaknya hari itu juga? Itu tergantung dari tim monitoring dan evaluasi kita gitu. Jadi kan mungkin maksudnya kalau hari itu juga kan kita bisa bareng-bareng bikin akunnya gitu. Benar. Boleh. Coba nanti coba aku kalau dia sendiri tuh kan ada yang berbagai umur lah kalau PKBM gitu loh Kak. Betul. Ya. Jadi Kak Zenia, untuk yang besok nanti kita sebenarnya untuk sosialisasi dari program Ruang Guru sama untuk pendaftarannya dulu sih. Kalau untuk masalah redeemnya atau masuk aplikasinya itu nanti, karena kan ketika sudah mendaftar kita kan dari Ruang Guru juga ada seleksi dulu kan, yang tadi saya disampaikan diseleksi dulu dari tim Monef kita.
lalu nanti setelah ada seleksi mungkin maksimal ada kurang lebih seminggu ya Pak Fadil. Jadi dalam waktu seminggu nanti keluar lagi hasilnya berupa nanti kode voucher atau nanti buat redeem yang untuk masuk ke aplikasi tersebut. Nah, nanti ketika sudah ada aplikasi tersebut, nanti kita bisa jadwalkan kembali apakah kita mau langsung online saja untuk langsung aktivasi atau mungkin langsung visit kembali ke situ. Kisi-kisi seleksinya apa, Mas? Kenapa? Gimana Pak? Seleksinya, kisi-kisinya gimana? Maksudnya apakah siswa harus ngerjain tes? Oh, enggak ada atau tes. Interview? Enggak, cuman hanya ada. mengisi G-form yang multiple choice yang kita kan juga ngelihat dari PPI mereka, jadi keadaan ekonomi mereka. Background aja ya. Background Ya. sama ada satu sesi Motivasi pertanyaan sih, Pak. motivasi gitu. Betul. Jadi kita menanyakan motivasi mereka untuk bergabung di program ini. Gitu. Jadi nggak ada mata pelajaran, nggak ada file-file yang harus diupload dan lain sebagainya. Gitu. Jadi benar-benar Insya Allah mudah untuk mereka juga gitu karena kita juga melihat warga belajar ini kan agak sedikit unik gitu. Jadi kalau kita beratkan takutnya mereka juga malah merasa kayak berat dan lain sebagainya gitu. Jadi kita buat lebih ringan aja gitu. Berarti saya konfirmasi ke Kak Zenia. Berarti Kak Zenia minggu besok itu mereka daftar akun, terus isi semacam survei, kemudian pengumumannya minggu depan. Ya, bukan daftar akun. Maksudnya bukan daftar akun. Daftar di program. Daftar di program. Nanti dari tim Ruang Guru, apakah setelah sosialisasi ini ada visit lagi nggak? Kalau memang dibutuhkan dari pihak PKBM, kita sangat bersedia gitu. Jadi misalnya kalau itu dua pilihan kan, kita akan ada onboarding online jika memang nggak memungkinkan kita datang sana. Sedangkan kalau offline itu kalau memang ada kesepakatan dari pihak PKBM-nya kayak butuh visit nih, kita dengan senang hati mendatangi. Gitu. Jadi berdasarkan request dari pihak PKBM-nya aja kita mah gitu. Oke Kak, terima kasih. Siap. Ya begitu. Bagaimana Pak Kurniawan? Apakah sudah cukup? Pak Elam, Pak Zamruni, atau Pak Arif yang lain? Ya, saya rasa kalau misalnya sudah cukup, mungkin kita bisa lanjut lagi pada hari Minggu nanti ya untuk kita bincang-bincangnya. Terima kasih banyak Pak Fadil, Pak Sandi sudah meluangkan waktunya di luar jam kantornya. Mohon maaf ini keterbatasan. Ya, sama-sama. Ya, nggak apa-apa, ya. Siap. Sampai ketemu di hari Minggu pagi. Ya, terima kasih juga buat tutornya yang sudah bergabung. Ya, mungkin kami tutup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live, Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Oke.